Selamat siang semuanya. Kita udah di jam 2.35, Pak bisa kita start? Siang Pak Risman. Siang Bu Niwai. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Nanti di pertemuan ke-8 kita off dulu UTS. Di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang clustering. Oke, kita start. Jadi clustering adalah salah satu teknik dan method di dalam data science yang sangat penting untuk dikuasai karena metode ini sering sekali dipakai untuk case unsupervised. Jadi di saat kita nggak punya label, di saat kita ada cuman punya data dan kita nggak punya label, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah clustering. Selain itu juga kita bisa menggunakan generative model, tapi kita nanti akan bahas itu kalau ngambil deep learning. Sekarang kita fokus belajar apa itu data clustering. Karena teknik dan metode clustering ini banyak sekali, cara belajar kita sifatnya cataloging. Kita ngelihat skopnya secara besar, setelah itu kita buat katalognya, jangan dihafal, ya, biarkan materi ini yang menghafal, udah ada dokumennya, tapi di saat diperlukan, kalian bisa mencari teknik dan metode yang tepat. Ya. Penting untuk belajar cataloging untuk topik-topik yang memang bidangnya luas dan tekniknya banyak. Tidak mungkin kita pelajarin satu persatu. Oke? So, sebelum mulai, kita ngerti dulu apa problemnya clustering. Saya dikasih data, ya, nggak ada labelnya. Itu case-nya. Oke? Nah, yang bisa kita lakukan dengan clustering adalah kita pengen grouping data itu tanpa label. Contoh, saya kasih data dalam bentuk koin-koin uang yang ada di dalam mesin game, misalnya ya. Jadi kalau ada mesin game kita pakai uang masukin gitu ya. Saya punya datanya, tapi saya nggak tahu label dari uang-uang itu. Ini uang nilainya berapa gitu ya. Nggak ada labelnya. Tapi dari data itu kita sehingga kita tahu ini mungkin ada duit 1.000, ada duit 100, ada duit 500 dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengcluster data tanpa label? Itu banyak sekali caranya. Makanya nggak bisa kita pelajarin satu persatu, tapi kita harus tahu pola pikirnya, mulai dari definisi umumnya. Kita bisa grouping data berdasarkan similarity, kesamaan. Ya. Jadi, misalnya kita punya data, kita partisi dalam grup-grup, jadi kita pisahin dalam grup-grup, dengan similarity yang sama. Oke? Tentu saja harus ada definisi matematis apa itu similarity atau kesamaan gitu ya. Nggak mungkin kita cuma lihat dari warnanya, oke? Nggak mungkin kita cuma lihat dari satu dimensi yang sempit. Pasti ada consistent measure of similarity yang kita butuhkan. Selain itu juga ada teknik-teknik clustering yang sifatnya distance view, oke? Jadi kalau dia ada data set, dia cari titik-titik yang mengagregate ya di dalam test space sehingga jarak antara dua titik dalam cluster itu pasti lebih kecil dari any single point dalam cluster ke poin yang ada di luarnya. Ya. Jadi ada similarity view, dia cari, dia grouping berdasarkan kesamaan, ada distance view, ya. Dia aggregate point dalam test space dan dia cari sehingga distance dalam dua titik di dalam cluster harusnya lebih kecil dibanding kalau dia keluar dari cluster. Ada juga probability view. Oke. Ingat di dalam machine learning pasti kita antara statistik dan probability. Minggu lalu kita udah belajar EDA, kalau kita ngomong probability itu kita pengen
mendetek atau memprediksi masa depan. Kalau kita belajar statistik, kita pengen mengekstrak pola masa lalu. Nah, kalau untuk clustering, misalnya ada data set, kita harus find continuous region dalam data space, ya. Ingat, ini istilah-istilah matematis bahwa ada data space misalnya. Kita harus cari continuous region yang punya high density. Ya, karena kita ngomong probability, kita lihat density di dalam space itu tinggi enggak? Sehingga memisahkan dengan region-region lainnya. Oke? So, secara garis besar, clustering problem itu bisa kita lihat dari kesamaan titik-titik data, jarak antara titik data terhadap cluster, dan probability atau density dari data di area tertentu di dalam data space. Oke? So, ini penting sekali untuk tahu karena nggak mungkin kita hafalin tekniknya satu persatu. Nah, clustering juga biasanya bagian dari EDA. Misalnya, saya punya labelnya, tapi saya pengen lihat apakah memang features-features ini membentuk pola-pola cluster. Oke? Misalnya saya mau lakukan klasifikasi, bisa nggak kita lakukan clustering dulu untuk ngelihat, kita mau visualkan apakah memang datanya bisa punya pola. Oke? Caranya biasanya kita perform feature selection, biasanya kita kecilin dimensinya, karena ingat visualisasi itu maksimum hanya 3 dimensi. Jadi kalau misalnya kalian punya data dimensinya besar, kecilin dulu dengan dimensionality reduction. Minggu kemarin kalian udah belajar PCA, LDA gitu ya, untuk dimensionality reduction. Setelah dimensinya kecil, kalian bisa perform clustering, visualize clusternya, ya, dan bikin interpretasi sendiri. Oke? Tentu saja agak sulit menginterpretasi tanpa label. Oke? Jadi semua metode clustering itu sebenarnya teknik evaluasinya itu sangat-sangat subjektif. Kalau saya yang lakukan cluster dengan orang lain yang lakukan cluster bisa jadi hasilnya beda. Yang mana yang benar, ya, itu tergantung interpretasi kita. Belum tentu teknik saya yang paling benar, ya. Jadi tidak ada single validation atau single evaluation untuk bilang bahwa kita paling benar klasternya. Oke. Nah, setelah kita interpretasi sendiri, kita gain insight, baru kita masuk ke machine learning model. Jadi seringkali di dalam pemodelan machine learning klasik, kita pakai clustering sebagai bagian dari proses. Oke, itu digambarkan dari gambar ini. Apa aja penggunaannya selain EDA untuk clustering? Oke, jadi EDA tadi kita udah bahas, dia kita pakai untuk intermediate phase sebelum kita menggunakan features yang kita cluster tadi masuk ke dalam machine learning model. Oke. Tapi kalau lihat di semua case atau task di dalam machine learning, kayak misalnya, kalau saya mau buat collaborative filtering untuk recommendation engine, biasanya ada fase di mana saya harus summarize datanya. Oke. Kadang-kadang kita pakai clustering sebagai bagian proses dalam collaborative filtering. Kalau saya misalnya dikasih data customer dari Samsung misalnya, kita pengen tahu ada berapa segmen customer kita cuma punya email, customer behavior, mungkin ada profile, tapi kita nggak punya labelnya. Kita bisa lakukan clustering, terus kita lakukan anggap itu sebagai customer segmentation, hasilnya kita interpretasikan sebagai customer segment, misalnya segmen ini harusnya ibu rumah tangga, segmen ini harusnya students gitu ya. Tadi saya juga udah mention bahwa bisa dipakai data summarization dan dimensionality reduction karena hanya dengan clustering kita juga bisa pakai untuk dynamic detection untuk streaming data. Jadi kalau ada data stream, kita detect dimensinya,
Setelah itu kita bisa cluster secara cepat dan kita bisa tampilkan streaming data dalam bentuk clusternya. Dalam multimedia analisis seperti analisis image, video, audio sering dipakai. Dalam biological data analysis di bioengineering, di dalam social network analysis banyak sekali. Itu kenapa clustering teknik adalah special skill yang harus dimiliki oleh any data scientist atau orang-orang yang bergerak di bidang data. Oke. Nah, bagaimana pelajarinya? Unfortunately, dari definisi similarity, dari definisi distance, dan dari probability, pecah menjadi sangat-sangat banyak kategori teknik. Oke? Ada 100 methods and techniques dalam satu kategori clustering, ya. Mulai dari feature selection partitioning method, probabilistic generative model, distance-based algorithm, density, leveraging dimensionality reduction, high dimensionality scenario, macam-macam. Oke, tapi kalau kita lihat terbagi dua bagian besar teknik, ada yang hierarchical, ada yang partitional, setelah itu ada bagian lain di bawahnya. Misalnya yang versi partisi, ya, baik dia partisi secara distance atau secara density dengan probability atau model base, ya, itu semua ada kategorinya. Jangan kalian hafalin, ya, nggak ada gunanya dihafalin, tapi sebaiknya kalau kalian kerja jadi data scientist, setiap tahun cari survei paper, karena bisa jadi ada new method di beberapa tahun terakhir, ya, yang tidak di-cover dalam kategori yang kalian punya. Jadi belajar clustering itu belajar secara cataloging, ya. Make sure kalian punya katalog. Kalau begini saya pakai yang ini, kalau begini saya coba yang ini, gitu. Karena tidak ada single clustering method for all data. Oke? Jadi intuisi kalian dari sisi definisi similarity, distance, dan probability itu harus jalan. Misalnya saya kasih same data dengan 3 orang, satu ngelakuin partitional distance base, satu partitional error base, model base, sama density base, hasil klasternya bisa beda. Siapa yang benar di antara mereka tergantung siapa yang bisa menginterpretasikan sesuai bisnisnya. Oke? So, tekniknya banyak, datanya pun yang bisa diklaster banyak, ada categorical, text data, multimedia data, time series. Jadi, selain metode dan teknik yang tadi sudah bervariasi, data tipe juga sangat pengaruh. Akan berbeda teknik yang saya pakai untuk text atau numerical atau time series, ya. Sehingga waktu saya cluster data-data dengan tipe-tipe ini, pasti saya juga nyari metode yang pas. Oke? Nah, bagaimana kita tahu hasil clustering kita itu baik atau enggak? Oke, seperti tadi saya bilang, sangat subjektif tergantung metodenya. Misalnya ada data sebelum di cluster sebelah kiri ini, setelah saya cluster jadi 3 cluster, tiba-tiba ada teman saya bilang ada 4 cluster, ada 5 cluster, yang mana yang benar? Semuanya benar, ya. Tapi biasanya karena kita butuh mengcompare hasilnya, biasanya kita harus ada formal method, oke, untuk menilai hasilnya. Tentu saja ada formal method yang sangat-sangat natural, ya. Lihat hasil klasternya bagus nggak? Pakai mata gitu kan, manual. Tapi proses visual insight ini pasti ada orang yang buta warna misalnya, atau nggak bisa bedain satu warna, pasti akan jadi masalah gitu ya. Jadi visual insight ini ada teknik kayak high definition eye, ada IPC+, C+, oke? Ada supervised insight, ada multi-view ensemble-based insight, dan validation-based insight. Again, setiap kali kalian pelajari model-model atau teknik-teknik clustering, selalu cari juga apa metode untuk mengevaluasi hasilnya. Oke? Jangan dihafalin, kita belajar secara cataloging. Karena terlalu banyak untuk kalian pelajari satu persatu. Oke, kita coba lihat lebih detail mengenai feature selection dan extraction. So, misalnya saya punya data dengan banyak features,
Faktanya adalah, kalaupun saya hilangkan features-nya, bisa jadi akurasi atau hasil clustering-nya sama aja. Oke? Dan fakta lainnya adalah bahwa perbedaan features, misalnya saya cluster features yang berbeda, pasti hasilin different cluster. Oke? Ingat, di curse of dimensionality, biasanya hanya optimal features yang kita yang sangat penting untuk klasifikasi. Begitupun dengan clustering. Bahwa kalau misalnya saya punya 100 feature, saya masukin semua, belum tentu akurasinya bertambah. Oke? Pasti ada optimal features. Nah, kalau optimal features itu berbeda, pasti. Oke? So, misalnya saya punya gambar seperti ini, ya, bisa jadi saya clustering jadi 4 di gambar A yang bawah, kalau yang di atas 2 gitu ya. Bisa jadi saya cluster jadi 4 juga, 2 sebelah kanan, tapi ada bisa juga 2 yang sebelah C, yang di bagian C. Oke? Pasti ada aja perbedaan seandainya saya memilih fitur yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya pasti gimana caranya saya pilih fitur untuk yang masuk ke dalam metode clustering. Ada beberapa teknik feature selection. Yang pertama filter, wrapper, dan hybrid. Oke? Dan apakah dia cocok untuk semua data? Jawabannya enggak. Biasanya masing-masing ini bergantung jenis data dan algoritmanya. Jadi harus dicek lagi. Oke? Makanya enggak ada gunanya dihafalin, tapi intuisi kalian yang harus jalan. Kita lihat filter model, ya, bagaimana karakteristiknya gitu ya, dan apa contoh-contoh metodenya. Again, jangan dihafalin satu-satu ini kita belajar cataloging, supaya nanti pada saat kalian feature selection, kamu masuk sini, oh mungkin kita bisa coba filter. Coba kita pakai wrapper, ya. Metodenya apa aja? Nah, di sini udah ada listnya metodnya. Oke? Nanti kalian bisa cari di internet, bisa cari di GitHub, bisa cari di mana aja, misalnya spectral feature selection, atau features dependency selection, atau entropy based distance, atau Laplacian score. Oke? So, filter model untuk yang filter model, dia tidak menggunakan clustering algoritma, dia cuma evaluate score untuk tiap features, kalau skornya masuk, dia masukin sebagai kandidat features, kalau nggak masuk skornya, dia keluarin. Dia select features dengan high score, ya. Features evaluation-nya juga dia bisa lakukan dengan univariate dan multivariate. Univariate itu di saat features-nya dievaluasi secara terpisah dari feature space. Multivariate bisa menghandle redundant features. Oke? So, kira-kira inputnya seperti ini, ada dataset, ada sample size, jumlah features-nya. Nanti kalau kita panggil modelnya, dia akan keluarin recommended features-nya. Selain itu ada yang model wrapper, dia pakai clustering algorithm untuk evaluate features. Oke. Jadi cluster algorithm untuk evaluate features kita sebut wrapper model. Tapi dia perlu heuristic search strategy supaya waktu dia mencari, itu ruang pencariannya kecil. Bagaimana bekerjanya? Dia cari subset features, dia evaluate, dia ulang-ulangin. Ini pasti mahal komputasinya karena ngulang-ngulang terus, manggil-manggil clustering algorithm. Tapi dia coba-coba semua features, ya, sehingga dia bisa pilih kira-kira yang mana yang paling bagus nantinya. Banyak metodenya, nanti kalian bisa search, MLE based search criteria, K-mean search, mixer Gaussian strategy. Nggak perlu dihafalin, kita belajar secara cataloging. Hybrid, nah kalau hybrid, dia gabungin antara wrapper dan filter, ya. Dia take efisiensi dari filtering, komputasinya lebih murah, tapi dia take quality dari wrapper method. Bagaimana kerjanya? Dia pakai filtering untuk select kandidat subset, dia evaluate setiap kandidat subset, setelah itu dia pakai dia pilih subset dengan highest quality clustering quality, akan wrapper model. Jadi dia gabungin hybrid dan wrapper. Oke,
Nah, kalau digabungin semua, kira-kira inilah common feature selection algorithm. Oke. Once kalian punya data, kalian pasti udah mulai mikir gimana caranya saya pilih nih. Nah, kalian harus bisa mencari informasi sendiri, misalnya datanya kalian punya numerical data. Kira-kira apa yang cocok untuk itu? Kalau text data, apa yang cocok untuk itu? Kalau LinkedIn data, apa yang cocok kalau gitu? Kalau streaming data, apa yang cocok? Di sini udah ada kategorinya. Kalau kalian generik, bisa pilih spectral feature selection, Laplacian score, dan lain-lain. Kalau teks, coba term frekuensi, invest dokumen frekuensi, dan lain-lain. Jangan dihafalin, di saat kalian butuhkan, masuk ke sini, ke dokumen ini, pelajari yang sesuai dengan data kalian. Oke? Tidak ada gunanya menghafal. Kita tidak akan mengalahkan Google dan Wikipedia dalam bentuk hafalan. Yang perlu waktu belajar secara cataloging, kalian tahu skopnya, ya. Sehingga kalau ada case, kalian bisa mencari dengan benar. Oke, model dan algoritma udah pasti kita akan pakai framework. Oke. Kita pakai scikit-learn untuk machine learning. Di scikit-learn kira-kira ini metode yang dipakai, yang disediakan oleh scikit-learn. Nanti kalian coba lihat di scikit-learn-nya. Dia support partitioning method, probabilistic method, dia support generative model, distance-based algorithm, dan lain-lain. Nggak usah di-understand the whole, ya. Once kalian punya data, masuk ke katalog, lihat tipe datanya, kira-kira apa feature selection-nya. Setelah itu lihat lagi tipe datanya, cari kira-kira metode yang pas. Jadi kita belajar bukan secara memorizing, ya. Kalau kalian pengen detail satu-satu ini, mungkin you need a PhD time untuk belajar 4-5 tahun untuk lebih dalam, ya. Tapi as a practical software data scientist atau AI engineer, cukup dengan cataloging. Nah, kadang-kadang kita juga bandingkan model-model itu, ya. Misalnya, kapan saya pakai K-means, kapan saya pakai MinShift, Spectral, DBScan, Optics, gitu-gitu, ya. Nah, ini mungkin comparison dari sisi parameternya. Jadi kalau K-means, kita harus kasih tahu jumlah cluster yang kita pengen. Affinity program, kita kasih tahu damping dan sample preference. Jadi parameter-parameternya itu harus kalian ngerti, dan di sini bagusnya udah dikasih perbandingannya, gitu ya. Terutama untuk use case-nya. Di pas kalian punya use case data, lihat di sini. Apakah ini general purpose, apakah many cluster, oke. Setelah kalian bisa coba misalnya spektral atau apapun itu. Ini adalah comparison yang lumayan bagus. Algoritmanya, once kalian udah punya insight, kira-kira saya pakai spektral atau DBScan dan lain-lain, baru kalian lihat algoritmanya. Oke? Algoritma contohnya adalah hierarchic agglomerative clustering. Inputnya itu adalah dissimilarity matrix, ukurannya n kali n. Outputnya struktur tree, di mana grup IJ-nya itu punya small dissimilarity antara sesamanya. Oke, jadi ketidaksamaannya itu kecil. Oke, dia pasti ada distance yang dia ukur dan dia grouping dengan itu. Again, jangan dihafalin. Ada juga nanti implementasinya secara di-define nih, HAC algorithm. Implementasinya biasanya kalau kalian baca paper akan ketemu nih pseudocode kayak gini. Dan karena dia menghasilkan tree, biasanya outputnya digambarkan kayak tree seperti di bawah ini. Oke? Ada 3 tipe HAC implementation, ada yang single link, ada yang complete link antara semua cluster, ada yang average link. Ya, di sini divisualisasikan single link, complete link, average link. Oke, algoritmanya pasti lumayan ya. Ada yang n kuadrat, ada yang n gitu ya. Nanti kalian harus cek juga karena itu menyangkut komputasi. Ini contoh, misalnya kita punya time series data dengan level N sama dengan 300 genes-nya, ini genomic data, bahwa
Kalau kita mau masukkan ke dalam clustering, ya, nah kira-kira hasilnya seperti ini. Bakal banyak kalian lihat contoh-contoh tergantung tipe datanya. K-means clustering itu similar problem dengan HAC, ya, tapi ini lebih mahal, dia N pangkat 3, dan dia asumsikan bahwa similarity matrix itu sudah dikomput oleh HAC, ya. Jadi ini cuma algoritma, bukan model, ya. K-means itu algoritma clusteringnya, bukan pemodelannya. Tetap dia pakai distance seperti yang ada di HAC. Ini contoh hasil clusteringnya. Dia nggak keluarin tree, jadi kita bisa tampilkan, visualkan jadi kayak seperti ini. Oke, nggak usah dihafalin, kita udah punya EduClass. EduClass ini animasi untuk bantu kalian mengingat, ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar lagi, ya mungkin di sini kalian bisa lihat summary-nya. Ada orang rajin yang bikinin kita summary seperti ini dari Universitas Konstanz di Jerman. So, algoritma kita udah dia bagi di sini partition base, ada link base, ada density base atau probability base. Kalau dilihat yang di K-means, dia ukur jarak antara setiap titik data pakai Euclidean metric. Tapi kita bisa ubah-ubah jaraknya, ya. Distance measure-nya Euclidean, tapi saya bisa pakai jarak-jarak yang lain. Oke, kita pakai yang standar aja, Euclidean matrix, ya. Nah, setelah itu, misalnya ada data seperti ini, kita lihat bagaimana algoritmanya bekerja. Tuh, dia nyari. Pertama dia choose K-object sebagai initial cluster, dia assign tiap data point ke cluster, dia cari mean point centroid. Ketika sudah di-assign semua, dia recalculate sampai dia repeat sampai semuanya nggak ada perubahan atau converge. Oke, lihat parameternya, clusternya kita udah tentuin. Bagaimana kalau saya bilang cuma ada 4 cluster? Bisa nggak dia cari? Dia akan cariin kita 4 cluster. Oke, algoritmanya sebelah kanan ini kompleksitasnya juga ada. Saya stop K-means clustering. Selain itu juga ada isodata, dia pakai Euclidean juga bisa kita ubah juga metriknya, tapi parameternya lebih banyak. Kita tentuin jumlah clusternya di depan, dan dia bisa search. Algoritmanya pun berbeda yang di sebelah kanan. Oke, kita stop. Nanti kalian bisa play around dengan ini. Links ada single link base. Dia pakai distance measure, tetap masih Euclidean. Oke. Nah, dia link datanya satu-satu. Ini berbeda karena dia distance base. Oke, dengan single links. Terus ada juga yang multiple link, banyak di sini. Ada juga yang probability based, seperti di B-scan, yang melihat density. Oke? Tuh. Oke. EduClass ini bagus untuk menggambarkan secara garis besar apa aja teknik-teknik clustering. Lihat slide, kami bisa EduClass. Tentang how to measure atau validate hasil dari clustering. Seperti halnya semua teknik-teknik model-model machine learning unsupervised, validasi atau evaluasinya itu sangat subjektif. Karena kita nggak punya measure of truth-nya. Beda sama supervised learning, saya punya label. Di clustering karena dia unsupervised, dia nggak ada label, ya. Tapi harusnya kita punya consistent way untuk measure goodness atau correctness dari clustering research. Oke. Fakta di lapangan tidak ada konsisten dan conclusive solution
Itu cluster validation. Kita cuma punya sebagai benchmark, ya, bahwa at least saya punya measure-nya. Jadi kalau misalnya kita lakukan dengan metode yang sama dan saya menggunakan measure yang sama, kita bisa compare. Tapi apakah itu konsisten dan konklusif? Jawabannya enggak, karena ini unsupervised. Okay. In practice ini masih unknown bagaimana kita nyari cluster dari data yang generik. Itu masih research problem, ya. Kenapa itu jadi research problem? Karena pentingnya normalisasi validation measure, relationship tiap data measure, selection dari validation measure, dan lain-lain, algoritmanya, itu semua memang beda-beda gitu ya. Oke? Belum kalau kita lihat teknik-tekniknya, ada yang internal, eksternal, dan lain-lain. Itu juga beda-beda. Sehingga dengan teknik yang berbeda, agak sulit kita punya single validation measure, clustering techniques. Nah, penting buat kalian di saat memilih satu clustering teknik, misalnya di sini, kalian cari apa misalnya validation untuk k-means clustering. Kalian bisa cari di internet, misalnya validation method for k-means. Oke. Banyak artikelnya. Ada bahkan paper-paper gitu ya. Again, kalau kalian mau jadi data scientist, sebaiknya familiar sama baca paper. Karena ini bukan seperti bikin Android application atau bikin web application yang caranya sama semua orang. Masih banyak research area. Kalian akan end up dengan harus baca paper yang valid, baik itu survei paper atau specific paper. Oke, ada beberapa teknik external validation measure. Jadi ada eksternal, ada internal, ada gabungan ya. Nah, ini kita lihat yang external validation measure, ada contingency matrix. Di sini definisinya, given data set D dengan N objek, assume ada partisi dari D, K adalah jumlah klasternya. Kalau dia true class label untuk data yang diberikan, partisi yang lain bisa di-generate. Oke, harus lihat definisinya. Oke, nah setelah itu lihat measure-nya dan lihat gimana cara pakainya. Pasti banyak, oke? Dan tidak semua bisa diimplement di framework. Kadang-kadang ada di papers, ya. Tapi kalau misalnya di scikit-learn udah ada metodenya, ya kalian pakai, kalian be pragmatis di situ. Selain itu ada yang internal, jadi dia karena goal-nya clustering itu adalah membuat objek yang data atau cluster itu punya kesamaan, gitu ya. Dia mengukur compactness dan pemisahan. Bagaimana dia compact, apakah dia compact atau dia terpisah gitu. Impact-nya bisa dilihat dari banyak cara, oke? Dari monotonicity, noise, density, subcluster, skew distribution, attribute. Measure-nya banyak dalam kategori ini, oke? Ini bukan untuk dihafalin, tapi ini untuk cataloging, supaya pada saat kalian pilih satu metode clustering dan nyari validasinya, kalian bisa lihat bahwa ada internal dan eksternal validation measure. Ada internal yang mengukur compactness dan separation, dan ada contingency matrix. Measure-nya macam-macam. Oke? So, itu semua. Framework-nya banyak sekali selain scikit-learn. General purpose framework, tapi banyak sekali specialized framework, kayak open subspace algorithm, crossbow untuk text data clustering, topic modeling NLP, high dimensionality data, ya. Jangan dihafalin, kalian cuma harus berpikir bahwa ada yang general seperti WK, spider, clustering, scikit-learn, mungkin saya nggak put di sini, saking generalnya. Tapi ada yang specialized purpose. Waktu belajar clustering juga banyak dataset kalian bisa pakai, baik yang public dataset ya, itu udah banyak sekali untuk clustering method. Jadi harusnya nggak ada masalah untuk kalian mempelajari lebih lanjut. Oke, PR-nya minggu ini, kalian harus reproduce clustering method yang ada di scikit-learn. Jadi buka di sini scikit-learn. Ini ada banyak metode clustering ya. Nah, yang kalian harus lakuin
reproduce code yang ada di sini. Udah ada code-nya, misalnya k-means clustering, supaya kalian dapat gambar-gambarnya yang sama. Ya. Hasil code kalian masukkan ke dalam kalian punya apa? Git. Oke. Biasakan berlatih. Tanpa yang praktikal, kalian juga nggak akan bisa complete as a data scientist. Jadi kita udah agree di awal, cara belajar kita FCP, kita paham fundamentalnya, kita pelajari konsep-konsepnya, kita bisa praktikalnya. Oke? Di luaran sana banyak sekali orang yang ngajarin kita bahwa ini cuman kayak pakai tools. Kalau kalian lakukan hal seperti itu, di saat kalian bekerja, itu pasti nggak akan bisa perform. Bahkan mungkin waktu interview aja kalian udah fail. Ya. Saya sering interview AI engineer, data scientist, bahkan hal-hal konsep sederhana, misalnya apa itu klasifikasi dan regresi, itu pun nggak ada yang bunyi jawaban. Oke, itu sangat berbahaya. Bayangkan orang mengaku data scientist, tapi nggak ngerti apa itu klasifikasi dan regresi. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Artinya orang ini cuma bermain-main tools. Beda yang disebut engineering dengan orang yang bermain-main tools. Orang yang bermain-main tools itu kita sebut tukang. Engineer adalah orang yang belajarnya FCP. Oke, saya close sampai di sini. Mudah-mudahan PR-nya jelas. Reproduce clustering teknik yang ada di Scikit-learn. Kalau kalian mau nyari contoh-contoh di luar, misalnya pakai DBScan, Optics, dan lain-lain, feel free to do it. Oke? Semakin banyak contoh code yang kalian pernah reproduce di clustering, itu akan semakin membuat kalian experience. Waktu ada dikasih data dari perusahaan, intuisi kalian terbentuk. Oke? Saya stop sampai di sini share screen-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada kesulitan nanti PR-nya ada teaching assistant di grup. Harap bertanya ya. Sayang sekali kalau kalian nggak bertanya ke orang-orang yang mungkin sudah pernah explore sebelumnya. Kalian bisa mempercepat waktu belajar kalian. Begitu juga buat teman-teman yang dari Samsung, Rifan, Ufra gitu ya, yang join sit-in this class. Practice setelah kalian tahu bahwa belajar kelas 1, maka praktis dengan contoh dataset public. Kalau yang sederhana, praktisnya di Scikit-learn. Tapi banyak sekali paper soal clustering yang kalian bisa lihat di paper with code. Misalnya, bahkan ada clustering techniques yang sudah menggunakan teknik-teknik yang lebih advance. Sampai sini jelas? Atau masih ada yang mau nanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau implementasi clustering di dalam EDA itu realnya seperti apa ya, Pak? Oke. So di EDA itu kan saya pengen understand the data kan. Sebelum saya pilih features. Itu yang membedakan dengan deep learning dan machine learning klasik. Misalnya saya punya 100 features, oke. Kalau dimensionality reduction itu kerjanya adalah memperkecil ya jumlah features. Menggabungkan dengan cara menggabungkan baik itu PCA atau LDA gitu ya. Atau SVD yang kemarin kita pelajari. Nah, jadi dia mengecilkan dari 100 mungkin kita end up dengan 10, 10-nya ini yang masuk ke machine learning. Oke. Nah, apa hubungannya clustering? Pada saat kita make decision di dalam EDA itu, kadang-kadang insight atau knowledge dari hasil cluster itu sangat membantu. Oke. Jadi dia kayak additional tools untuk kasih kita insight supaya waktu misalnya nih, saya turunin 10, dia punya ya kan? Terus kita masih nanya nih, bisa nggak ya kita ngelihat polanya dari 10 ini memang ada pola klasternya gitu ya. Terus saya perform pakai clustering. Kan unsupervised kan, saya nggak butuh labelnya.
Dan saya lihat, oh memang ada pola nih antara parameter-parameter ini. Kalian bisa perform clustering di 10 features tadi, atau sedikit-sedikit, 3, 4, 4 gitu ya, supaya untuk melihat apakah memang ada pola gitu antara mereka gitu. Kalau udah yakin, baru kalian pilih, oke, let's go with 7. Nah, ternyata hasilnya bagus. Jadi dia kayak additional tools untuk kalian kasih kalian understanding bahwa memang ada grouping atau cluster antara features yang saya masukkan ke dalam machine learning. Berarti jadi seperti perspektif lain gitu Pak ya, dari cara kita melihat yang kita dapat ya. Iya. Baik, Ya. Pak. Ya. Jadi kalau kalian nggak cluster langsung masukin ke machine learning, itu kan kalian tidak melihat dengan perspektif grouping. Kalian ngelihatnya dari dimensinya kalian kurangin kan. Nah, tapi kalau ini kalian bisa lihat dari dimensi lain, yaitu grouping. Apakah memang dia menggroup atau mengcluster features-features itu. Dan banyak sekali di machine learning, kayak waktu kita bikin model machine learning, bukan cuma di EDA-nya ya, pada saat kita perform machine learning-nya, itu kadang-kadang kita cluster juga. Ya. Jadi ini teknik yang memang purpose-nya itu banyak. Waktu bikin text summarization, waktu bikin itu pasti ada step di mana dia mengcluster dulu datanya. Nah, cuman nggak bisa dipelajarin satu-satu karena saking banyaknya method dan tekniknya. Cara belajarnya adalah dengan cara cataloging gitu ya. Nah, kalau kamu mau lihat teknik-teknik terakhir, ya mungkin di sini saya selalu pakai papers with code ya, kayak clustering method, dia ada 13 method. Ya kalian udah lihat tadi K-means clustering, spectral clustering, tapi mungkin belum pernah lihat ensemble clustering gitu ya. Ini agak baru nih tahun 2020. Ada large scale spectral clustering. Oke. Ada supportive clustering. Nah, nanti kalian bisa lihat nih paper-paper terakhirnya. Oke. Jadi belajarnya begitu, get the data, understand, habis itu evaluate possible method. Nggak ada selesainya karena memang AI, machine learning, baik itu dan deep learning, itu bidang yang belum selesai. Dan mungkin tidak akan selesai karena kita akan terus improve gitu ya. So ensemble clustering misalnya ini teknik clustering yang baru ya tahun 2021 coba lihat. Oke. Jadi kalau mau lihat research areanya, lihat ke papers with code. Yang tadi kita bisa masukkan ke materi itu cuman katalog yang common method untuk memahami kategori dan area atau problem domain dari clustering. Pada saat nanti kalian bekerja sebagai data scientist AI engineer, itu pasti harus baca paper. Karena nggak mau kita mengulangi waktu yang sudah di-spend oleh orang-orang yang lakukan duluan. Karena proses membuat model yang baik, itu proses discovery, bukan proses engineering. Beda sekali sama bikin website, sama bikin Android. Dan sama sekali bukan programming. Code-nya biasanya kalian pendek-pendek, clustering. Oke, ada lagi? Oke, ini mungkin besok udah berpuasa, sebagian teman-teman kita selamat menunaikan ibadah puasa ya. Minggu depan kita masuk pertemuan ke-7 jam yang sama, setelah itu kita libur UTS. UTS-nya nanti saya, Mbak Sinta, Pak Kodrat, dan Bu Niwai akan pilihin 1 atau 2 paper yang kalian bisa reproduce code-nya. Ya. Kenapa kita kasih tugas UTS mereproduksi paper? Karena sehari-hari sebagai data scientist itu yang akan kalian lakuin.
Kalian nggak mau mengulang hal yang orang lain sudah lakukan selama PhD-nya, jadi kalian harus terus mencari teknik-teknik terbaru. Tapi kalau basic-nya nggak ada, waktu baca paper pasti nggak bisa. Oke? Nah, jangan jadi seperti itu, karena ini area yang menurut saya kalian ada di golden time untuk data scientist dan AI engineer. Kalau kalian ngerjain PR-nya rajin, pada saat kalian interview, kasih aja interviewermu itu Git. Bilang saya belajar ini dulu waktu di kampus. Oke? Sebelum interview, kalian scan lagi materi yang dikasih, kalian pasti bisa jawab pertanyaan interviewer. Di luar sana kebanyakan orang ngelihat data scientist ini kayak ada tools, ada library, kita bisa pakai. Kalian melihatnya pasti berbeda. Kalian melihatnya bahwa ada konsep, ada fundamental yang bisa membantu saya untuk the akan bahas extreme gradient boosting. Setelah itu kita UTS, ya. UTS-nya nanti dipublish soalnya sama Bu Niwai, Pak Kodrat, dan Sinta di minggu ke-8. Harusnya ada contoh code-nya, jadi kalian cuma perlu menjalankan code-nya dengan rapih, kasih komen, supaya evaluator juga terbantu melihat bahwa kalian sudah melakukannya. Boleh kerja sama teman, tapi jangan nyontek. Diskusi boleh. Kalau copy paste code, ya pasti ketahuan. Oke? Mungkin sampai di situ, sampai bertemu lagi minggu depan, hari Sabtu. Selamat berpuasa buat yang menunaikan besok.